HP-nya disimpan dulu. Simpan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, merdeka. Ya, masih kurang kompak dan kurang semangat. Ibu ulangi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, merdeka. Ya, nah seperti itu. Alhamdulillah sudah terlihat lebih semangat ya. Mudah-mudahan hari ini semangatnya sampai akhir pembelajaran tetap standby atau on ya. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Iksan dipimpin untuk berdoa. Ya, terima kasih kepada Iksan yang telah memimpin berdoa pada hari ini. Semoga dengan doa yang kita panjatkan, kita semua mendapatkan keberkahan. Dan kalian juga nanti Ibu doakan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dan sukses dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran. Ya, yang disebutkan namanya, silakan angkat tangan dan menjawab hadir ya. Ada Hilman. Hadir. Airina. Cita Widya. Ditya Ekananda. Gilham Ardasena. Iksan Mahardika Albar. Liah Musfiro. Mustika Nurul Pauda. Sakit ya katanya. Tadi konfirmasi ke Ibu. Reza. Ya. Salma. Sarima. Siti Saada. Sopi. Oh iya, sakit juga. Sopi tadi konfirmasi. Syafira. Wildan Supriyata. Ya, berarti hari ini ada beberapa orang yang sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum Ibu melanjutkan ke kegiatan inti, Ibu akan mengecek dulu fisik dan psikis kalian. Coba lihat dulu bukunya sudah disiapkan belum? Sudah. Yang belum silakan buka bukunya, simpan di meja. Kemudian kelasnya sudah bersih belum? Coba lihat sekeliling kalian. Coba. Sudah ya. Nah, berarti sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan tepuk semangat terlebih dahulu ya, untuk memotivasi. Ibu berikan contoh dulu, silakan semua berdiri. Semua berdiri. Ya, Ibu berikan contoh satu kali terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Oi, oi. Oi, oi. We are the best, the best, the best. Yes, tekewek, kewek, ser. Nah, ingat tidak? Atau ulangi sekali lagi? Sekali lagi. Tepuk semangat. Oi, oi. Oi, oi. We are the best, the best, the best. Yes, tekewek, kewek, ser. Ya, bisa ya? Kita sama-sama. Tepuk semangat. Oi, oi. Oi, oi. We are the best, the best, the best. Yes, tekewek, kewek, ser. Cukup atau mau satu kali lagi? Sekali lagi yang lebih semangat ya. Tepuk semangat. Oi, oi. Oi, oi. We are the best, the best, the best. Yes, tekewek, kewek, ser. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan duduk. Silakan duduk kembali. Nah, berarti sudah siap ya. Hari ini kita akan belajar selama 90 menit ke depan. Nah, siapa yang masih ingat materi pembelajaran sebelumnya? Coba, siapa yang masih ingat? Ya, Gilham. Ya, unsur-unsur pembangun teks puisi. Unsur-unsur pembangun teks puisi itu meliputi apa saja? Ya, Cita. Struktur fisik dan struktur batin puisi. Betul sekali. Jadi unsur-unsur pembangun puisi itu meliputi struktur fisik dan struktur batin puisi.
Nah, kira-kira apa saja struktur batin dan struktur fisik puisi? Ya, Gilham lagi silakan. Tema, suasana, makna, gaya bahasa, tipografi, diksi. Ya. Kemudian apa lagi? Masih ada yang kurang? Ya, Syafira dulu. Ya. Ya, betul sekali. Jadi, kalau secara keseluruhan dari mulai struktur fisik dan struktur batin puisi itu ada 10. Nah, itu sebelumnya yang kita pelajari ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menulis puisi atau menciptakan puisi berdasarkan unsur-unsur pembangunnya. Nah, unsur-unsur pembangunnya itu yang sebelumnya telah kita pelajari. Nah, kira-kira apa kaitannya antara menulis puisi dengan materi sebelumnya tentang unsur-unsur pembangun puisi? Ya, Lia. Untuk dapat menciptakan suatu puisi, tentu saja kita harus mengetahui terlebih dahulu struktur fisik dan struktur batin puisi. Ya, betul sekali. Jadi, kita dapat menulis puisi kalau kita sudah mengetahui apa saja yang termasuk struktur fisik dan struktur batin puisi. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar, indikator, dan juga tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, kompetensi dasarnya seperti yang bisa kalian lihat ya, itu menulis puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunnya yang meliputi tema, gaya bahasa, imaji, struktur perwajahannya. Kemudian, sebentar, indikatornya. Ya. Ini kemudian indikatornya. Ya, menciptakan atau menulis puisi dengan memerhatikan unsur-unsur pembangunnya. Kemudian, tujuan pembelajarannya melakukan melalui penggunaan pendekatan saintifik, model PJBL, kemudian metode sugestopedia, ceramah, diskusi, dan penugasan, peserta didik dapat menciptakan atau menulis puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunnya yang meliputi tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur perwajahan, dengan rasa ingin tahu dan tanggung jawab selama proses pembelajaran dan bersikap mandiri serta percaya diri. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya yang harus kalian capai pada pembelajaran pada hari ini, yaitu tadi apa? Menulis puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Nah, selanjutnya untuk dapat menulis puisi dengan baik, tentunya Ibu akan memberikan contoh dulu ya, sebuah video puisi yang dapat kalian amati. Silahkan amati video berikut ya.
Itu adalah sebuah video tadi puisi berjudul apa? Ya, betul, untukmu Ibu. Nah, kira-kira apa isi dari puisi tersebut? Ya, Siti Sada. Ya, betul, ungkapan permohonan maaf dan ucapan terima kasih kepada seorang ibu. Kemudian kira-kira imaji apa yang terdapat pada puisi tersebut? Ya, ada Hilman. Ya, imaji pendengaran. Nah, dibuktikan dengan tadi apa? Liriknya itu. Biar nasihatmu tidak kami dengarkan. Jadi imaji di sana seolah-olah kita dapat mendengarkan nasihat dari ibu. Jadi pembaca juga atau penonton juga dibuat seakan-akan kita bisa mendengarkan nasihat dari seorang ibu. Nah, berbicara tentang ibu, nah ibu itu adalah sosok yang memang sangat berperan penting dalam kehidupan kita ya, yang mulai dari mengandung, kemudian melahirkan kita sampai menaruhkan nyawanya hingga memberikan ASI, kemudian mendidik, masuk kita ya, yang rela berjuang tanpa pamrih demi kebahagiaan kita. Nah, hari ini untuk proyeknya yang akan dilaksanakan nanti adalah menulis puisi bertema ibu. Nah, sebelumnya ibu akan menjelaskan dulu bagaimana langkah-langkah menulis puisi. Nah, sebelumnya di sini ada yang pernah menulis puisi? Ada yang pernah belum? Coba, ada yang pernah misalnya kalau di buku diary atau catatan harian ada yang pernah menulis? Coba, belum. Iksan belum. Yang lainnya? Belum. Lia? Pernah. Jangan ragu-ragu. Kalau pernah, pernah saja. Nah, tapi mungkin teorinya belum tahu ya. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang teori langkah-langkah menulis puisi. Bentar. Langkah-langkah menulis puisi. Tapi sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, Ibu speaking terlebih dahulu ya, biar semangatnya tetap mengembara di dalam hatinya ya. Kalau Ibu mengatakan hai berarti bilangnya halo jawabnya. Kalau Ibu mengatakan halo berarti jawabnya hai ya. Coba hai. Halo. Halo hai halo. Coba, belum konsentrasi. Coba, hello. Hai. Hello, hello, hai. Hai, hello. Tepuk tangan dulu. Ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan langkah-langkah menulis puisi. Nah, apa aja itu langkah-langkah menulis puisi? Yang pertama, menentukan tema. Ya. Tema merupakan hal mutlak yang harus ada. Tanpa menentukan tema, sulit rasanya memulai mengotak-atik kalimat dan menuliskannya dalam sebuah kalimat yang menarik dan mengasyikkan. Nah, tema ini bisa dikatakan kalau di dalam tubuh itu adalah otaknya ya, berada di dalam kepala. Jadi, yang membuat sebuah puisi menginspirasi, menarik, mengunggah, itu adalah sebuah tema. Nah, terkadang puisi itu banyak yang misalnya pendek, tetapi walaupun pendek, puisi itu memiliki daya tarik yang mampu memberikan pesan kepada pembacanya, sehingga pembaca seolah-olah ikut merasakan sedih, merasakan bahagia begitu ya, terharu, kemudian marah dan lain sebagainya. Nah, pemilihan tema yang baik biasanya akan mampu membuat sebuah puisi mempunyai cita rasa tersendiri seperti itu ya. Jadi temanya bisa apa saja, banyak sekali. Karena tema seperti yang telah kita pelajari sebelumnya itu merupakan apa? Ya, kalau tema itu merupakan berarti dasar pikiran dari suatu cerita atau kalau di sini berarti dari suatu puisi secara keseluruhan. Apa bedanya tema dan judul? Sama tidak tema dan judul? Beda, betul. Kalau tema berarti secara apa? Keseluruhan. Kalau judul lebih
Ya, lebih khusus, lebih inti. Jadi kalau misalnya tema contohnya bisa apa saja? Sosial, betul. Ibu, kemudian apa lagi? Lingkungan, kemudian apa lagi? Sekolah, pendidikan, ya. Kalau judul puisi yang pernah kalian baca apa? Coba, sama ada yang pernah membaca puisi, judulnya apa? Ibu, kemudian apa lagi? Karangan sastrawan terkenal. Coba puisi yang pernah dibaca apa saja? Peta Perjuangan, betul ya. Nah, jadi intinya tema ini yang mengendalikan sebuah puisi. Menarik tidaknya bergantung pada suatu tema, tetapi tentu saja nanti didukung oleh hal-hal yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua adalah menentukan diksi. Diksi atau pemilihan kata merupakan salah satu hal yang membuat sebuah puisi menjadi indah, menarik, berwarna, dan berirama. Nah, menulis puisi itu terlihat seperti sepele, tapi itu luar biasa sulitnya. Karena menulis puisi memerlukan pemilihan diksi yang lebih bervariatif supaya puisi tersebut mempunyai ruh tersendiri. Ya, diksi itu tidak semena-mena atau misalnya tidak sembarangan kita hanya menuliskan kata atau sekedar menuliskan, mengungkapkan melalui kata apa saja. Tidak seperti itu, tapi tentu saja berarti harus selektif karena diksi itu bisa mempengaruhi seseorang, baik pembaca ataupun misalnya penonton, ikut terhanyut ke dalam suasana atau rasa nada yang ada di dalam suatu puisi. Nah, kemudian yang ketiga pemilihan majas. Nah, majas berfungsi untuk memberikan kesan unik sehingga setiap kata atau bait yang dituliskan ibarat sebuah ornamen yang diharapkan menjadi mahakarya. Majas yang paling sering digunakan dalam sebuah puisi adalah majas hiperbola dan personifikasi. Nah, majas itu adalah kata-kata kiasan yang mampu menarik, menggugah, menginspirasi sehingga seolah-olah kita dapat berada pada suatu situasi yang berada dalam puisi tersebut. Nah, majas itu jenisnya banyak ya. Tetapi yang paling sering digunakan di dalam puisi itu adalah majas hiperbola dan personifikasi. Mengapa? Karena kedua majas ini biasanya bersifat melebih-lebihkan dan seolah-olah benda mati juga bisa hidup seperti manusia. Padahal di dalam kenyataannya kan tidak seperti itu. Nah, apa itu hiperbola? Hiperbola adalah majas yang bersifat melebih-lebihkan. Contoh, suaramu menggelegar membelah angkasa. Nah, di sana ada suara itu tidak mungkin bagaimanapun kerasnya tidak mungkin sampai membelah angkasa. Ada yang bisa menyebutkan contoh lain? Coba. Yang melebih-lebihkan. Cintaku sedalam lautan, betul ya. Kemudian yang lainnya, betul. Ya. Jadi artinya dalam sekali begitu. Ada yang lainnya? Coba yang suka membuat lagu biasanya itu bisa. Apalagi rasa sakit misalnya ya. Kata-katamu itu menusuk jantungku. Nah, itu kan berlebihan. Nah, kemudian personifikasi. Personifikasi adalah majas yang mengibaratkan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Contoh, wajahmu menari-nari di atas kelopak mataku. Ya, wajah itu tidak mungkin menari-nari, tapi hanya sekelebat bayangan. Nah, itu personifikasi. Contoh lain, pohon melambai-lambai. Padahal yang bisa melambai-lambai hanya tangan yang dimiliki oleh manusia. Kemudian misalnya ombak. Ombak berkejar-kejaran. Ya, padahal ombak itu adalah benda mati. Tapi diibaratkan seperti manusia. Nah, yang keempat itu memiliki kemampuan imajinasi. Sebenarnya imajinasi setiap orang tidak sembarangan muncul.
Ada tipe penyair yang mudah menghidupkan imajinasi, ada pula yang setengah mati memanggil imajinasi. Saat imajinasi datang, tentu saja harus bisa memanfaatkan momen tersebut. Imajinasi itu apa? Hayalan, betul, daya hayal. Jadi kita seolah-olah bisa membayangkan segala sesuatu. Nah, di dalam menulis puisi, kemampuan berimajinasi ini sangat penting. Nah, setiap orang tentu saja beda-beda cara untuk mendapatkan inspirasinya. Misalnya ada yang mengurung diri di dalam kamar, ada yang harus menulisnya itu di tengah malam yang sunyi sepi. Kemudian misalnya justru ada yang kebalikannya, ada yang misalnya melihat dalam keramaian baru terinspirasi. Atau misalnya apalagi berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, kira-kira kalau Lia imajinasinya biasanya dalam keadaan apa? Sepi, dalam keadaan sepi. Ya, kalau sepi biasanya muncul inspirasinya. Kalau yang lainnya? Coba di malam, ya Reza, di malam hari, betul. Di malam hari. Atau misalnya kalau Syafira pengalamannya ketika subuh berarti ya, ketika subuh. Ketika subuh betul ya. Mau berarti intinya di momen-momen yang sendiri sunyi senyap itu biasanya inspirasi timbul ya, seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya, kalau misalnya dalam keadaan banyak orang juga biasanya timbul imajinasi. Nah, itu adalah untuk langkah-langkah menulis puisi itu tadi ada 4. 1, tema. Kedua, diksi. Ketiga, ya majas. Keempat, betul, kemampuan berimajinasi. Nah, tadi dari majas yang paling dominan muncul di dalam puisi apa? Betul, majas, hiperbola, dan personifikasi. Tepuk tangan dulu, berarti perhatikan ya. Betul, ya walaupun sebelumnya majas secara keseluruhan itu pernah dibahas ya di pertemuan sebelumnya. Ini berarti mengulas mana yang paling dominan di dalam menulis puisi. Sampai di sini dulu ada yang ingin ditanyakan tentang langkah-langkah menulis puisi. Nah, tidak ada, sudah mengerti semua? Nah, kalau sudah mengerti semua, berarti Ibu akan membagi kelompok. Nah, tapi sebelumnya Ibu akan menyampaikan dulu untuk tema proyek pada hari ini itu adalah menulis puisi dengan bertema Ibu. Nah, silahkan berkelompok. Pada awalnya nanti setiap individu menulis puisi terlebih dahulu. Menulis puisinya Ibu akan menggunakan metode Sugestopedia. Jadi nanti Ibu akan memberikan sugesti-sugesti. Setelah sugestinya selesai, silahkan kalian menulis puisi bertema Ibu, berarti judulnya bebas. Kemudian setelah selesai individu menulisnya, nanti berkelompok ya. Maksudnya didiskusikan mana puisi yang paling baik, paling bagus, paling kreatif. Bisa menggabungkan dari beberapa hasil karya ya individu, bisa juga dipilih nanti dari satu individu tergantung kesepakatan dari kelompok, begitu ya. Nah, nanti Ibu berikan waktu untuk berdiskusinya dan setelah selesai berarti kalian bertugas untuk menyajikan hasil karyanya. Nanti dijelaskan isi puisinya tentang apa, kemudian lalu dibacakan hasil puisinya dengan menggunakan teknik membaca puisi. Karena sebelumnya teknik membaca puisi sudah dipelajari. Nah, setelah itu nanti yang lainnya yang tidak ke depan atau tidak presentasi berarti bertugas untuk menanggapi. Ya, seperti itu, paham? Ya, silakan berkelompok seperti yang sudah dibagi sebelumnya ya, kelompok belajar bahasa Indonesia. Ini disusun berdasarkan heterogen ya. Di sini kelompoknya silakan berkelompok dibagi duduknya silakan disesuaikan. Berarti kelompok 1 Iksan, kelompok 2 ya Reza, kelompok 3 Syafira ya. Ya, jangan lupa menggunakan bahasa Indonesia ya yang baik dan benar.
Nah, ini lembar kerja peserta didiknya. Ini untuk yang per kelompok. Ini yang untuk yang individunya, dibagikan ketua kelompoknya. Ini yang kelompok. Ini yang individunya. Silakan dibagikan. Nah, ini yang kelompoknya, nanti yang hasil kelompoknya ditulis di sana. Ini yang individu masing-masing dulu, nanti kan menulis. Nah, setelah didiskusikan mana yang paling bagus, nanti ditulis di sini. Ini bagian untuk kelompok. Nah, sudah ya, semua sudah mendapatkan LKPD-nya. Nah, sebelum kalian menulis puisi, Ibu akan memberikan sugesti yang pertama. Silahkan menghadapnya ke Ibu dulu, walaupun posisi duduknya seperti itu. Ya, nah itu. Sugesti yang pertama, sebelum kalian menulis puisi, Ibu akan membacakan sebuah puisi ya, yang berjudul Terima Kasih dan Maaf. Ini untuk mensugesti imajinasi kalian supaya nanti kalian dapat menulis puisi dengan menggunakan diksi ya, kemudian majas dan juga imajinasi yang tinggi. Siap untuk mendengarkan? Siap. Ya. Terima kasih dan maaf. Karya Fiersa Basari. Aku ingin memberimu sepatu untuk melindungi surga yang berada di telapak kakimu. Aku ingin memberimu cermin agar engkau bisa melihat betapa cantiknya dirimu. Aku ingin memberimu emas yang sempat kau jual untuk biaya pendidikanku. Aku ingin memberimu puisi, walau aku sadar tidak ada puisi yang cukup indah untuk bisa menggambarkan kasih sayangmu. Tidak ada bahasa yang cukup luas untuk melukiskan pengorbananmu. Ibu, jangan pergi. Beri aku kesempatan untuk mencium tanganmu ketika engkau gundah. Memelukmu ketika engkau menangis. Menepuk pundakmu ketika engkau hilang arah. Dan juga menemanimu tertawa. Beri aku kesempatan untuk menebus dosaku yang terlalu banyak. Ada kebanggaan di senyummu. Ada kasih suci di belaimu. Ada kerinduan di tanyamu. Ada aku yang hanya bisa berjanji. Ada kecemasan di marahmu. Ada nama aku di doamu. Ada pengorbanan di langkahmu. Ada aku yang hanya melawan. Pantaskah aku memanggilmu ibu? Setelah semua yang aku perbuat. Aku takut terlambat untuk meminta maaf. Tuhan, jangan ambil ibuku. Kasih-Mu samudra tanpa batas. Aku membalas dengan keangkuhan. Tiada ku sadar, waktu tak akan terulang untuk menebus dosa. Surga tak ada, tak cuma di telapak kakimu. Surga ada di semuanya tentangmu. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan sugesti yang kedua.
Sebentar, maaf. Silahkan kalian amati video berikut ini. Ribuan kilo seakan kau tempuh lewat bintang untuk pagi hadapan. Ibu sayang masih terus berjalan walau tampak lagi meninggalkan dunia. Seperti udara kasih yang engkau berikan tak mampu membalas. Rindu dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur pada masa lalu. Jalan yang kau tempuh lewati hutan untuk aku anak ibu sayang masih terus berjalan walau tanpa lagi berjalan berjalan seperti udara kasih yang engkau berikan tak mampu Nah, sekarang silakan kalian duduk senyaman mungkin. Kemudian kalau laki-laki boleh bersila, ya, bersila di atas kursi. Jadi ibu akan mensugesti untuk yang ketiga, ya. Ya, duduk bersila biar apa namanya ya, santai, kemudian rileks, biar rileks. Coba yang laki-laki bersila, siap dulu ya. Kemudian semuanya pejamkan mata. Ya. Pejamkan mata. Bayangkan wajah ibu kalian. Ya, semua pejamkan matanya, silakan. Bayangkan wajah ibu kalian, kemudian dengarkan apa yang ibu sampaikan.
Tahukah kalian, ketika kalian masih bisa bersama dengan orang tuamu, terutama ibumu, berbahagialah. Karena belum tentu tahu kalian sampai kapan akan bisa bersama-sama dengan ibumu. Di luaran sana, tahukah kalian, begitu banyak orang yang sudah ditinggalkan oleh ibunya. Begitu banyak orang yang dari lahir tidak pernah mengenal kasih sayang ibunya. Kita bersyukur kita masih diberikan waktu untuk membuat ibu tersenyum, untuk membuat ibu bangga kepada kita. Apakah selama ini kalian sudah berhasil membahagiakan ibumu? Silahkan tanya pada diri kalian masing-masing. Siapkah ketika suatu saat ibu pergi meninggalkan kita? Apakah kita sudah siap hidup sendiri tanpa ibu? Ibu yang telah rela menaruhkan nyawanya antara hidup dan mati melahirkan kita. Ibu yang apapun rela dia korbankan demi kita. Asal kita bahagia dan asal kita tersenyum. Silahkan buka mata kalian sekarang. Kemudian tuliskan, ungkapkan perasaan kalian kepada ibu lewat sebuah puisi yang sudah ibu berikan LKPD-nya. Ya, ibu berikan waktu selama 15 menit, bisa dimulai dari sekarang. Ya, alhamdulillah semuanya menangis. Ya, berarti artinya kalian sayang dengan ibu kalian, termasuk ibu juga menangis. Ya, mudah-mudahan kita dapat selalu membahagiakan orang tua kita ya, terutama ibu. Ya, silakan bisa dimulai ungkapkan semua rasa yang kalian punya, yang ada dalam hati, tuliskan dalam sebuah puisi. Tidak ada pulpen, habis. Ada yang bawa pulpen 2 sebentar? Oh, ini ada. Ya, silakan. Ya, masing-masing dulu ya, silakan masing-masing terlebih dahulu. Kemudian nanti tidak apa-apa pakai foto saja, tidak apa-apa. Jadi nanti kan yang ininya satu, sekarang masing-masing dulu membuat, ungkapkan semua perasaan kalian terhadap ibu lewat sebuah puisi. Nah, sambil kalian nanti menulis, ibu juga akan mengisi instrumen penilaian sikap kalian ya, pengamatannya. Bentar. Ya, jangan lupa pakai bahasa Indonesia. Ya, diskusinya silahkan. Ya, kalau misalnya untuk mencari inspirasi boleh ya dari internet, tetapi semuanya berarti harus karya sendiri ya. Belajar untuk membuat atau menulis puisi dengan imajinasi sendiri. Dari semua. Jangan lupa tuliskan namanya. Puisi itu bebas ya, berapapun jumlah baitnya, itu silahkan, tidak apa-apa.
Yang penting jangan takut salah ya. Semua ungkapkan kata-katanya, nanti kan bisa direvisi sesuai dengan diskusi kelompok. Jadi jangan takut salah, apapun tuliskan saja. Ada yang sudah mulai? Silahkan. Waktu untuk menulis puisi yang individu 7 menit lagi ya. Nanti setelah itu Bu akan memonitoring kembali ya. Dilanjutkan dengan diskusi kelompok untuk memilih satu puisi yang terbaik yang nanti akan disajikan, kemudian hasil tulisannya diunggah lewat media Canva dan di-upload di sosial media SMKN 11 Garut ya. Langsung saja di sini, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kan nanti satu ya. Jadi di sini nanti bukti coretan apanya tidak apa-apa. Ada kendala? Sudah? Tidak ada. Dituliskan saja walaupun satu bait atau dua bait tidak apa-apa, yang penting tidak. Sudah?
Oh iya, ada yang sudah, Sarima sudah. Ya, bagus sekali. Imajinya sudah ada, temanya betul sesuai Ibu. Kemudian diksinya ada ini. Terus ya, ini kerutan berarti imaji penglihatan. Bagus. Bagaimana? Sudah? Belum ya, masih lanjut. Silakan yang belum bisa dilanjut. Ya, silakan dilanjut. Ya, silakan. Bagus, semuanya sudah penulis. Nah, kalau yang sudah selesai, sekarang bisa lanjut berdiskusi dengan teman sekelompoknya, ya. Kemudian dipandu dengan ketuanya yang sudah ditentukan ya sebelumnya, sesuai dengan kelompok belajar bahasa Indonesia yang dipilih secara heterogen. Nah, silahkan ditentukan mana puisi yang terbaik, apakah mau digabungkan atau misalnya dipilih satu puisi saja yang paling bagus. Ya. Oh, Wildan masih menulis ya, silakan dibereskan dulu ya, baru nanti berarti diskusi kelompok. Ditya sudah? Ya, 2 bait, bagus, tidak apa. Yang penting, ini judulnya belum, judulnya apa? Jadi tadi langsung mencurahkan semua ungkapannya, lupa judulnya. Ya. Nah, silakan mulai sekarang berdiskusi. Yang sudah selesai, silakan diskusi dengan teman sekelompoknya. Ini sudah ya 4 puisinya. Judulnya ini Ibu. Ibu juga, Ibu. Nah, silakan di sini ketua kelompoknya siapa? Reza. Nah, silakan dari keempat ini diskusikan. Apakah misalnya mau digabung? Oh, ini bait yang pertama ini yang bagus. Karena ini kan kebetulan semuanya sama ya, tentang Ibu judulnya maksudnya. Nah, nanti silakan dipilih, gabungkan, kemudian nanti satu orang bertugas untuk mengunggahnya media Canva lewat media Canva. Di sini siapa yang bertugas untuk mengunggah lewat media Canva-nya? Cita aja, silakan Cita buka Canva-nya. Nah, berarti diskusikan mana yang mau dipilih, digabungkan atau cukup satu. Ya, nanti tulis oleh Cita, kemudian nanti di-share ya di Japri, dikirimkan. Ya, ini Aing masih menulis ya. Ya, sedikit. Ya, ini sudah, silakan nanti yang diunggah di mana, mau yang ini, mau misalnya atau mau digabung boleh. Ini judulnya Kebahagiaan untuk Mama, itu Ibu Cahayaku. Tinggal satu lagi ya. Nah, silakan berdiskusi mau yang mana, mau misalnya satu atau misalnya nanti digabungkan. Ya, seperti itu. Yang nanti satu orang menulisnya lewat media Canva sambil yang lainnya berarti mendiskusikan. Yang mengunggah media Canva siapa? Sarima aja ya. Sudah ada ya kan? Sudah habis. Ya, silakan. Di sini Sarima kelompok 2 Cita, kelompok 3 berarti ya, kelompok 3 sudah selesai atau belum? Itu semuanya sudah menulis. Coba cek. Ya, ini judulnya Wanita yang Tak Berdiri. Silakan baliknya ke sini. Jadi berkelompok baliknya pakai bahasa Indonesia. Syafira, jangan lupa. Itu judulnya sudah Surga Dunia. Malaikat tak bersayap Ibu. Kemudian ini Ibu. Silakan ketua kelompoknya berarti pilih mau yang mana. Satu orang berarti mengunggah lewat media Canva-nya. Wildan ya. Wildan pakai bahasa Indonesia ya. Mau yang mana silakan. Boleh.
Kalau mau pakai instrumen, linknya kiriman ke Ibu ya. Nanti Ibu nyalakan. Masih ada waktu ya, silakan kurang lebih 5 menit lagi, kurang lebih silakan. Nah, nanti yang ke depan berarti dipresentasikan isinya apa, ya. Kemudian dibacakan. Jadi tidak hanya membaca biasa, tapi menggunakan teknik membaca puisi. Ya, silakan diskusinya aktif ya, karena Ibu sambil menilai, ya di sini menilai keaktifannya. Ya, ya. Jangan lupa kanvanya ya, lewat media kanvanya. Ini mau pakai instrumen, ini kelompok 2 tadi mau pakai instrumen buat yang membaca puisinya. Nanti boleh silahkan cari satu orang. Jadi dibagi-bagi tugas. Yang satu menulis lewat media Canva, yang satu kemudian nanti nyari link musiknya. Yang 2 orang berarti ini mau yang mana? Ya, mendiskusikan puisinya. Paham ya? Ya, silahkan masih ada waktu. Ya. Ini pakai link instrumen juga. Yang 2 kelompok mau pakai, boleh instrumen musik ketika yang membaca puisi ke depan. Nah, nanti ada kalau yang 2 kelompok mau menggunakan instrumen musik. Dan di sini ya, Adit mencari berarti ini menulis Canva. Ya, sama-sama cari linknya nanti biar maksudnya mana. Kan nanti Adit sambil ini juga ya. Tapi setelah semua presentasi, ya, setelah semua presentasi. Ya, yang nanti kalau sudah selesai yang kanvanya di Japri ya ke Ibu. Nanti Ibu tayangkan. Yang sudah selesai kanvanya, nanti di Japri gitu, langsung Ibu tayangkan. Masih ada waktu ya, 3 menit lagi, silakan. Ya. Ya. Ke bahasa Indonesia ya, jangan lupa diskusinya. Ya, silakan diskusinya aktif ya. Ya, silakan yang sudah selesai bisa di Japri ya. Itu sudah kanvanya? Ibu monitoring dulu sudah sampai mana ini? Sedang diskusi, masih diskusi. Oke, gitu. Ini sudah sampai mana? Masih menentukan visi, ya. Sudah ditentukan visinya? Sudah, oh berarti sedang apa? Sampai mana ini? Instrumen musik, ya. 2 kelompok sudah berhasil menentukan puisi. Yang 1 kelompok sudah berhasil, yang 2 kelompok masih berdiskusi menentukan puisi ya dengan instrumen. Pakai bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia diskusinya jangan lupa. Nah, kalau sudah menemukan puisinya, kemudian instrumennya bisa dicoba ya. Sambil diskusi bisa dicoba bacanya.
Ya. Sudah? Sudah. Linknya, instrumennya di Japri saja ya. Instrumen musiknya di Japri ya. Kalau sudah menemukan linknya aja. Di Japri aja, ya. Bukan di link Japri aja biar Ibu buka. Berarti di sini yang mengirimkan linknya siapa? Instrumennya yang mengirimkan link. Oh ya, kalau di sini Gilham. Di kelompok 3 yang mengirimkan instrumen linknya Ditya. Siap. Ibu cek dulu ya. Yang sudah dikirimkan siapa? Ya, ini Gilham sudah ya. Ya, Gilham sudah. Kemudian Lia sudah. Ya. Nah, kalau sudah selesai nanti ketua kelompoknya ke depan ya, mengambil nomor urut undiannya. Untuk menyajikan dan mengomunikasikan hasil karyanya. Sudah? Kuisnya sudah, tinggal kanvanya ya? Ya, kanvanya silakan ya. Nanti ketika presentasi berarti kanvanya, puisi lewat kanvanya di Japri ya. Jadi nanti Ibu akan menayangkan. Kanvanya sudah? Kan isinya saja, terus yang dibuat di kampanye. Oh, boleh bisa dibagi, gak semua tidak apa-apa, tidak semua. Karena memang Ini aja, jangan panjang-panjang. jangan panjang-panjang katanya. Terserah, silakan berdiskusi kelompok. Silakan diskusikan sesuai kelompok. Tidak apa-apa. Tidak apa. Ya, sudah? Kanvanya siapa yang buat? Iya, setengahnya. Berarti ini sudah tinggal itu kanva ya. Sebentar. Sudah? Lagi buat kanvanya. Sama itu lagi buat, ini lagi buat. Nah, silakan ketua kelompoknya ke depan dulu ya. Untuk mengambil nomor urut undiannya, ketua kelompoknya silakan ke depan. Untuk mengambil nomor urut kelompoknya. Nah, ini ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelompok undiannya terakhir. 2. Ini Gilham kelompok 2. Reza kelompok berapa? 3. Berarti 1 kelompok Adit. 1. Tidak apa-apa. 1, 2, 3 ya? Ya. Ya, silakan bersiap-siap dulu. Sebelumnya kita akan menyaksikan penampilan dari masing-masing perwakilan kelompok dalam mengomunikasikan dan menyajikan hasil karya puisinya ya. Itu sekelompok 1 sudah, tadi sudah. Kanvanya sudah, ini tinggal 2 kelompok, kanvanya belum ya, ditulis di media kanvanya. Tapi puisinya sudah selesai.
boleh bantu yang satu mendiktekan, yang satu ini. Ya. Kelompok 2, maksudnya ini kelompok 2 kan yang satu sudah selesai, ini kan Kanvanya belum. Ini yang mendiktekannya maksudnya. Dibantuin sama diktekan ini. Didikte, ditulis sama Sarima begitu. Nah, nanti kalau yang kelompok 1 tampil, ya berarti kelompok 2 dan 3 menanggapi. Kalau kelompok 2 tampil, berarti kelompok 3 dan kelompok 4 menanggapi gitu ya. Atau misalnya bisa pilih salah satu. Kalau misalnya kelompok 1 nanti kelompok 2. Kelompok 2 berarti kelompok 3. Nanti kelompok 3 berarti kelompok 1. Seperti itu ya. Yang sudah selesai bisa dikirimkan hasil puisi yang ditulis melalui media Canva-nya di Japri saja. Mau di grup boleh, mau di Japri boleh. Japri saja ya. Jadi Ibu akan tayangkan. Ini Ditya Gilham. Ini yang kelompok pertama ya. Oh ya. Ya, ini yang instrumen ya, yang dikirimkan oleh link kelompok 1. Ibu sudah siapkan. Tinggal berarti puisinya dikirimkan melalui Japri. Sudah? Tinggal mana yang belum? Ya, ya. Ya, begini. Nah, untuk mengefisienkan waktu berarti kita tampilkan dulu yang hasil puisinya dibaca. Nah, nanti yang bertugas untuk mengetik media lewat media Canva-nya bisa ya di Japri. Berarti ini bisa difoto dulu sama temannya. Jadi ya, yang ini nanti dibawa. Ya, yang Canva disusul, yang ini disajikan dulu begitu. Ya. Ya, paham ya? Jadi dijelaskan dulu isinya, kemudian dibacakan puisinya, nanti setelah selesai, kemudian Ibu yang karya menulis puisi lewat Canva-nya, Ibu tayangkan seperti itu. Ya, karena ini kan masih ada yang belum selesai ya. Bisa seperti itu ya. Deg-degan, ya apa-apa, pasti bisa. Belajar, kita belajar ya. Ya, silakan. Berarti yang tidak sedang mengetik lewat media Canva, silakan arahnya, tatapan matanya silakan ke depan. Kita akan menyaksikan penampilan dari kelompok 1 ya, yang akan diwakili oleh Syafira. Ya, silakan Syafira, dipersilakan untuk ke depan. Silakan. Sebelah sana aja biar tidak. Nah, di depan, agak depan. Nah, siap. Ya, silakan perkenalkan, kemudian jelaskan dulu ya isi puisinya tentang apa secara keseluruhan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10.
Sudah siap baca puisinya? Ya, tepuk tangan dulu ya. Nah, silakan siapa yang akan menanggapi dari puisi yang dibacakan oleh Syafira? Tadi diksinya berarti diksi, kemudian apa? Imajinasinya, imajinnya. Ada tidak dalam puisi yang dibacakan oleh Syafira? Ya, kalau di kelompok 2, coba lihat pendapatnya. Menurut kami penghayatan puisinya bagus, Mhm. intonasinya juga bagus, Kemudian diksinya? dan diksinya juga dapat. Ya, ada. Ya, kemudian kelompok 3. Yang barusan isi yang disampaikan Syafira menyentuh atau bagaimana? Agak keras suaranya ya. Bagaimana? Isi puisinya sangat menyentuh dan mengingatkan kami untuk selalu bersyukur. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, tepuk tangan lagi untuk Syafira. Dipersilakan. Ya. Silakan berarti berikutnya kelompok 2 ya. Kelompok 2 ini ya, silakan. Ya. Berarti nanti ya. Nanti pas presentasi. Ya, musiknya sebentar. Tadi sudah dikirim ya oleh Gilham. Gilham. Silakan dijelaskan saja dulu isinya, kemudian perkenalan dulu. Maaf. Sebentar ya. Ya, tepuk tangan.
sebentar dulu. Mau ditanggapi sebentar dulu. Ya, silakan dari kelompok 3 terlebih dahulu untuk menanggapinya. Kira-kira tadi seperti apa? Siapa? Bagus, kata Ade bagus. Bagus, karena menurut Ade bagus. Bingung menjelaskannya bagus, ya bagus. Yang lainnya bisa menambahkan? Sangat menyentuh, ya. Ya, kemudian dari kelompok 1. Ketika membaca puisi sangat menjiwai, terus dapat dipahami makna-makna dari isi puisinya. Ya, terima kasih. Bagaimana tanggapannya? Tanggapan terhadap tambahkan sebentar kita tunggu dulu. Barusan kan sudah menanggapi yang lainnya. Silakan tanggapan Salimahnya. Terima kasih kepada teman-teman makanya mungkin saya belum bisa tapi kalian menanggapi saya dengan sangat baik. Terima kasih atas penontonannya. Ya, tepuk tangan. Silakan duduk. Ya, dilanjut untuk kelompok 3. Dipersilakan. Ya, Liah yang ke depannya silakan. Ya. Oh ya, sebentar. Linknya dikirim dari Cita ya. Siapa yang ngirim? Oh iya dari Lia. Sebentar dulu ya. Sebentar karena ini ada iklan dulu ya. Bentar. Ya, silakan dijelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Ibu. Ibu adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa. Bentar ya. Curang keringat yang keluar itu dalam bekerja, kadang menahan lapar dan dahaga. Pagi, siang, petang pun tak kenyang. Ternyata semua itu dilangkah ketika Ibu, aku putrimu yang besarkan dengan niat sukma, yang ingin menjadi guru jalan menuju surga. Mengiris itu cinta membangun menjadi ketagihan cinta, untuk selalu menyebut nama dalam doa. Tidak pernah dihiraukannya rasa sakit dan berat, apalagi saat kita dikandungnya. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Rasa yang sangat menegangkan, tapi tak dilakukannya. Saat paling berat yang dirasakan ibu, yang ada dalam pikirannya bagaimana kita bisa membantu selamat menatap dunia ini. Ibu, sapalah mengajarkan ibu, ibu yang terbayang dengan rasaku sesali. Ibu, lihatlah aku menuntut maaf, kata mengaku tersinggung malu. Kami yang tertentu dalam pusat-pusat dunia, harta, tahta, ibu ada yang pada berkata bahwa mereka adalah orang yang sangat luar biasa. Karena kami rindu menatap wajahmu dan mendengar suaranya. Karena untuknya semua pasti rindu yang telah lama besar. Ya. Bagus.
Silakan tanggapannya dari kelompok 1. Iya, Syafira. Ketika menyampaikan statement sangat emosional. Ya, sangat emosional. Ya, kemudian ada lagi tambahannya? Tidak ada. Kelompok 2. It's wonderful. Wow, it's wonderful, kata ditanggapan. Ya, silakan bagaimana hasil dari tanggapan? Terima kasih atas pendapatnya yang sangat luar biasa, membuat saya terus belajar dan terus meraih dan menggali seperti ini. Terima kasih atas pendapatnya. Saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan Ya. atau keliruan dalam bacaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang silakan puisinya yang tadi sudah ditulis dikirimkan ya, yang tadi ditulis lewat Canva. Sudah? Ya, Ibu evaluasi dulu ya. Untuk dari kelompok 1. Nah, sebentar. Ya, ini malaikat tak bersayap bernama Ibu. Ya, ibuku sayang, ibuku yang ibu baca seperti biasa ya untuk mengevaluasinya dulu. Malaikat tak bersayap bernama Ibu. Ya, Ibu evaluasi dulu ya dari penulisan judulnya. Malaikat tak bersayap bernama Ibu. Kalau judul berarti penulisan kapitalnya di awal kata. Itu yang kemudian ibuku sayang, ibuku yang selalu riang. Bentar, diperbesar dulu. Wilan, ada yang bisa bantu ibu memperbesar? Wilan coba. Atau memang seperti ini ya, memang seperti ini. Ya, ibuku sayang, ibuku yang selalu riang. Entah bagaimana aku harus membawa kebaikanmu ibu. Di saat aku sedih, aku gagal. Engkaulah orang pertama yang mengusap air mataku. Di sana berarti sudah ada imaji apa? Mengusap. Imaji apa? Pendengaran atau penglihatan? Penglihatan, seolah-olah berarti pembaca dapat melihat mengusap air mata. Kemudian di sana ada menggunakan majas perbandingan bagus, ibu bagaikan malaikat tak bersayap. Jadi sosok ibu dibandingkan dengan sosok malaikat. Nah, malaikat di sana berarti artinya makhluk ciptaan Allah yang memang memiliki kelebihan dibandingkan dengan manusia. Jadi imajinya sudah ada, kemudian diksinya juga di sana ada ya, walau anak-anaknya menyayanginya sepanjang galah. Nah, di sana ada kata diksi galah, bagus ya. Ini sudah bagus, berarti tinggal nanti dikembangkan lagi ya, kemudian dirapihkan penulisannya seperti itu. Untuk kelompok 1, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Kemudian ini untuk kelompok 2 ya. Sebentar. Dari yang kelompok 2 dari siapa? Dari Sarima. Sebentar. Ya, Ibu. Sebentar. Dalam setiap hembusan nafasmu, Engkau selalu memberikan kasih sayang untukku. Dalam setiap untaian doamu yang panjang, Engkau selalu menyisipkan namaku. Dalam setiap kesedihan yang menderaku, Engkau selalu berikan senyum keceriaan. Nah, di sana berarti diksinya ada, di sana ada mendera itu bagus, sudah dari termasuk diksi. Kemudian Engkau selalu berikan senyuman keceriaan. Nah, di sana berarti ada imaji ya, senyum keceriaan. Berarti imaji apa? Senyum keceriaan. Ya, betul, penglihatan. Kemudian ibu kerutan di wajahmu tak akan memudarkan kecantikan jiwamu. Nah, di sana juga ada pilihan kata atau diksi ya. Bagus untuk penulisannya, kemudian tipografinya bagus. Tinggal majasnya berarti lebih dimainkan lagi di dalam penulisan puisinya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, tepuk tangan. Kemudian, sebentar, kelompok 3.
Kelompok 3 dari Cita ya. Tidak apa-apa. Nah, Ibu, kemudian cucuran keringat yang keluar, letihmu dalam bekerja, kadang menahan lapar dan dahaga, pagi, siang, petang pun tak kenyang. Di sana ada majas, pagi, siang, petang. Kemudian ternyata semua dilakukannya untuk kita. Sebentar. Tidak pernah dihiraukannya rasa sakit yang mendera, apalagi saat kita dikandungnya. Nah, secara keseluruhan ini bagus. Tinggal majasnya dimainkan, kemudian diksinya sudah ada dan imajinya lebih diperkuat ya untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3 untuk kuisnya ya. Sebentar. Nah, berarti secara keseluruhan untuk penulisan puisi dari kelompok 1, 2, dan 3 ya itu sudah sesuai dengan standar, hanya tinggal melatih menggunakan diksi, kemudian majas dan imajinasi yang tinggi supaya nanti bisa menjadi mahakarya yang memiliki ornamen dan daya tarik bagi para pembacanya. Seperti itu ya. Nah, kira-kira hari ini refleksinya seperti apa ya? Bagaimana kesan atau pengalamannya pada hari ini? Kita masuk ke refleksi. Siapa yang mau berbagi pengalaman pada hari ini? Kira-kira? Ya, betul, sama menyenangkan. Kemudian siapa lagi, Ai? Ya, kemudian kesimpulannya, siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran pada hari ini? Siapa yang dapat menyimpulkannya? Coba angkat tangan, kesimpulan. Ya, Lia. Menulis puisi itu perlu dilatih dengan menggunakan teknik dan metode tertentu. Salah satunya metode Sugestopedia dengan memberikan sugesti. Ya, jadi tadi pada hari ini intinya itu bahwa menulis puisi itu ternyata perlu dilatih. Karena menulis puisi tidak semudah dengan kita menulis kalimat biasa. Memerlukan apa saja tadi? Keempat langkah menulis puisi itu? Tema, kemudian diksi, kemudian majas dan imajinasi. Ya, tepuk tangan dulu berarti kalian semua. Ya. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang, Ibu akan memberikan PR dulu ya. Kalau hari ini kalian belajar menulis puisi bertema Ibu, nah untuk pembelajaran yang akan datang berarti menulis puisinya dengan tema bebas. Nah, nanti ketika pembelajaran kembali bersama Ibu, nanti puisinya yang telah dibuat berarti bisa dibawa ya ke sekolah. Paham? Ya. Untuk hari ini alhamdulillah pembelajaran sudah selesai dan silakan bersiap-siap dulu, duduknya dirapihkan terlebih dahulu. Ya. Nah, setelah tadi kita membaca puisi ya, kemudian tadi menanggapi, kemudian Ibu mengevaluasi, merefleksi, kemudian kita bersama-sama membuat rangkuman pada hari ini. Nah, kebetulan di kelas ini kan ada salah satu siswa ya yang pandai menyanyi. Bagaimana sebelum ditutup ya dengan doa, kita akan mendengarkan suara emas dari siswa tersebut. Setuju tidak? Ya, dipersilakan kepada Ditya untuk ke depan. Ya, akan menyanyikan sebuah lagu tentang Ibu. Sebentar. Ditya. Ini bisa dicek biar. Judulnya apa judulnya? Maaf bukannya ini ya. Ibu salah buka. Ditya. Judulnya apa Ditya? Bunda. Oh ya, atas. Sepatah kata beberapa kalimat itu tentang Bunda. Nah, ini sudah ya. Yang lain yang bisa nyanyi bisa ikut bernyanyi ya, dan tangannya melambai-lambai ke atas. Lambai-lambai.
Tandai, bisa bernyanyi bersama. Gambar diri kecil bersih belum ternoda, pikirku pun melayang. Dahulu masih teringat semua cerita orang pernah riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimandang. Kata mereka diriku selalu selalu terurai. Tak salah diriku, tak jadi sama-sama tangan di atas, sama-sama tangan di atas semua. Aku selalu ditimanya, ya. Kata mereka diriku selalu ditimang, ya. Boleh ke bawah lagi. Oh bunda, tiada dirimu kan selalu ada dalam hatiku. Yeah. Ku pun melayang. Ya, terima kasih Ditya. Coba ucapkan satu kalimat tentang Ibu. Ya, luar biasa. Ya, yang lainnya, coba Ibu tes ya. Satu kata tentang Ibu. Satu kalimat maksudnya. Ibu orang yang paling berharga. Orang yang paling berharga. Orang yang paling hebat. Pahlawan. Syafira. Ibu tidak ada duanya. Tidak ada duanya. Sadah. Tentang Ibu, bebas. Yang dirasakan. Salma dulu. Ibu adalah surgaku. Terus segalanya. Wildan. Merpati yang terbang. Cita. Ibu yang bekerja keras. Sarimah. Aku sayang Ibu. Pokoknya aku padamu katanya. Gilham. Ya, Mama is my Wonder Woman. Iksan. Tanpa pamrih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya.
Ya, jadi hari ini menulis puisi untuk Ibu. Semua yang kita curahkan, ekspresikan lewat puisi dan alhamdulillah tadi sudah luar biasa ya, kalian sudah bagus. Tinggal tadi evaluasinya ya. Jadi ada beberapa hal tadi yang diperbaiki ya supaya lebih ya, lebih bagus, lebih mengunggah, lebih menginspirasi dan lebih memiliki daya tarik ya. Nah, alhamdulillah sudah sampai di kegiatan akhir ya. Silakan untuk hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum diakhiri. Silakan Iksan dipimpin untuk berdoa. Ya, terima kasih kepada Iksan yang telah memimpin doanya. Ya, terima kasih kepada semua. Jangan lupa setelah pulang dari sekolah, silahkan ketika pulang ke rumah, sun tangan ibu, ucapkan permohonan maaf, ucapkan terima kasih, sayangi ibu kalian selagi ibu kalian masih ada. Ya, terima kasih. Jangan lupa nanti kita hari berikutnya akan kembali lagi di sini di sekolah ya dengan pembelajaran materinya teks ulasan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Dulu ya.